Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nilatri Septiani dari kelas 3F PGMI dengan NIM 203141183. Di sini saya akan sedikit menceritakan cerita tentang ande-ande lumut untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Pada zaman dahulu ada kerajaan besar yang bernama Kahuripan. Namun, untuk mencegah perang saudara, kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan Janggala dan kerajaan Kediri. Agar tidak terjadi perpecahan, maka Raja Airlangga berpesan untuk menyatukan kembali kedua kerajaan tersebut dengan cara menikahkan raja dan ratunya. Pangeran dari kerajaan Janggala yaitu Raden Panji Asmarambangun dengan putri cantik Dewi Sakartaji dari kerajaan Kediri. Namun keputusan untuk menikahkan Pangeran Panji Asmarambangun dengan putri Sakartaji ditentang oleh ibu tiri Sakartaji karena istri kedua dari kerajaan Kediri menginginkan putri kandungnya yang menjadi ratu dari Janggala. Akhirnya, ia merencanakan untuk menculik dan menyembunyikan putri Sakartaji dan ibu kandungnya. Pada suatu hari, Raden Panji datang ke kerajaan Kediri untuk menikah dengan Dewi Sakartaji. Namun, putri Sakartaji telah menghilang. Akhirnya, ibu tiri dari Sakartaji memberikan ide untuk menikahkan Panji dengan putrinya. Akan tetapi, Pangeran Panji tidak menginginkan hal tersebut. Setelah itu, Pangeran Panji sangat kecewa. Pangeran Panji memutuskan untuk mencari putri Sekar dan ibunya. Ia akhirnya mengganti namanya dengan Ande-ande Lumut. Suatu hari, ia menolong seorang nenek yang sedang kesusahan yang bernama Mbok Rondo. Akhirnya, ande-ande lumut diangkat anak oleh Mbok Rondo. Suatu hari, ande-ande lumut meminta ibu angkatnya untuk mengumumkan bahwa ia sedang mencari calon seorang istri. Banyak sekali gadis di sekitar desa Dadapan untuk bertemu dan melamar ande-ande lumut. Namun, tidak seorang pun yang ia terima untuk menjadikan istri. Sementara, putri Sekar dan ibunya Candrawulan berhasil membebaskan diri dari sekapan ibu tirinya. Mereka pun mengirimkan surat melalui burung untuk menyampaikannya kepada raja dari kerajaan Kediri. Mengetahui bahwa putri Sekar dan ibunya mengirimkan surat, Intan Sari dan ibunya segera melarikan diri. Putri Sekar sangat senang sekali. Ia berniat untuk bertemu dengan Pangeran Panji. Akan tetapi, setelah pergi ke kerajaan, Putri Sekar sangat kecewa karena Panji telah meninggalkan kerajaan untuk berkelana. Akhirnya, Sekar memilih untuk pergi berkelana untuk mencari Pangeran Panji. Suatu hari, ketika Putri Sekar tiba di rumah seorang janda yang mempunyai 3 anak gadis cantik. Namanya Klenting Merah, Klenting Biru, dan Klenting Hijau. Akhirnya Putri Sekar mengganti namanya dengan menjadi Klenting Kuning. Mendengar berita yang bersumber dan di desa Dadapan, kabar itu menyebut jika Mbok Rondo mempunyai anak angkat, seorang pemuda yang sangat tampan. Namanya Ande-ande Lumut. Ketampanan Ande-ande Lumut sangat terkenal dan menjadi buah bibir di mana-mana. Banyak sekali gadis yang datang untuk melamar anak angkat dari Mbok Rondo. Kabar tersebut telah didengar oleh anak-anak dari seorang janda tersebut. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah ande-ande lumut untuk melamar ande-ande lumut. Suatu hari, mereka berangkat. Namun, mereka hanya berangkat bertiga, yaitu Klenting Merah, Hijau, dan Biru. Klenting Kuning masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Mereka bertiga saling mendahului agar terpilih oleh ande-ande lumut. Namun, di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sungai yang sangat besar.
Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang bernama Yuyu Kangkang. Pemuda itu menawarkan kepada 3 gadis tersebut untuk melewati sungai tersebut. Tetapi bantuan tersebut memiliki syarat. Syaratnya yaitu mereka bertiga harus mencium Yuyu Kangkang. Setelah itu mereka bisa melewati sungai tersebut. Awalnya mereka menolak untuk menyium Yuyu Kangkang. Akan tetapi karena mereka bertiga bingung untuk melewati sungai tersebut, akhirnya tawaran dari Yuyu Kangkang disetujui oleh 3 gadis tersebut. Setelah sampai di rumah Ande-Ande Lumut, mereka mengenalkan nama-namanya, yaitu Kelenting Hijau, Biru, dan Merah. Akan tetapi belum si Ande-Ande Lumut melihat dari gadis-gadis tersebut, ia sudah menolaknya. Setelah itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Kelenting Kuning juga berniat untuk pergi ke desa Dadapan untuk melamar si Ande-Ande Lumut. Keinginan itu disampaikan kepada ibu angkatnya. Kelenting Kuning berangkat untuk menyusul ketiga kelenting lainnya. Tibalah ia di tepi sungai yang ia kebingungan juga untuk cara melewati sungai tersebut. Tibalah lagi-lagi Yuyu Kangkang yang menemui Kelenting Kuning. Ande Lumut juga menawarkan hal yang sama kepada Kelenting Kuning. Akhirnya Kelenting Kuning naik di punggung Yuyu Kangkang untuk segera bisa melewati sungai tersebut. Setelah sampai di pinggir sungai, Kelenting Kuning memiliki ide, yaitu memberikan kotoran hewan pada pipinya agar Yuyu Kangkang tidak bisa menciumnya. Akhirnya setelah bebas dari Yuyu Kangkang, Kelenting Kuning segera melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Ande-Ande Lumut yang menolak ketiga kelenting karena telah dicium oleh Yuyu Kangkang. Tiba-tiba Ande-Ande Lumut sangat terkejut ketika melihat kedatangan Kelenting Kuning. Mbok Rondo yang sangat heran kepada sikap anak angkatnya karena sudah banyak sekali gadis-gadis yang ditolaknya. Namun ia menolak dengan tidak ada alasan. Tapi ketika melihat Kelenting Kuning yang berpakaian sangat kumal, badannya yang bau, malah disambut dengan wajah bahagia yang berseri-seri. Mbok Rondo pun terdiam. Ia mengikuti Ande-Ande Lumut menemui gadis itu. Sementara Kelenting Kuning sangat terkejut ketika melihat Ande-Ande Lumut, yaitu seorang Raden Panji Asmarambangun. Di depan semua orang, Kelenting Kuning mengubah wujudnya menjadi seorang Putri Sakartaji. Semua orang sangat terkejut melihat sosok Putri Sakartaji yang sangat cantik. Ketiga kakak angkatnya pun sangat terkejut ketika melihat Sakartaji, karena sosok selama ini yang mereka perlakukan tidak baik itu adalah Putri Sakartaji. Kemudian mereka dikejutkan dengan Ande-Ande Lumut yang membuka dirinya. Ia tidak lain adalah Pangeran Raden Panji. Kedua pasangan tersebut sangat bahagia karena dapat bertemu kembali. Akhirnya Raden Panji langsung membawa Putri Sekar dan ibu angkatnya Mbok Rondo ke kerajaan Janggala. Mereka pun segera melangsungkan pernikahan. Akhirnya kerajaan Kediri dan kerajaan Jenggala bisa bersatu kembali. Dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.